Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa ba'd. Hadirin, hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena dengan rahman rahimnya kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk terus beribadah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan sukses dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada hari ini Fakultas Syariah mengadakan prosesi yudisium. Ini adik-adik mahasiswa tentu berharap untuk segera lulus, maka salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah prosesi yudisium yang kemudian hari Sabtu lusa itu akan ada sidang terbuka senat untuk wisuda di kampus tercinta. Mahasiswa Fakultas Syariah yang hari ini yudisium ada 152 dari 4 program studi. Saya ingin menyampaikan tentang apa yang akan dikerjakan oleh para alumni Fakultas Syariah setelah lulus. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Fakultas Syariah ini adalah fakultas hukum yang beberapa profesi yang diharapkan untuk akan diemban oleh para alumninya, diantaranya adalah sebagai hakim, sebagai lawyer atau advokat, kemudian juga sebagai mediator. Di samping juga banyak profesi seperti ahli hukum ekonomi syariah, ahli hukum tata negara, politisi, dan juga di Fakultas Syariah ada ilmu Al-Quran dan Tafsir akan menjadi para kiai dan bunyai yang akan mendirikan pondok pesantren tahfidz. Nah, saya pada siang hari ini ingin mengungkap satu profesi saja yang mungkin kurang banyak diketahui oleh para jamaah, yakni profesi mediator. Mediator atau penengah ini adalah sebuah profesi yang saat ini digandrungi banyak orang karena sebagai mediator itu juga bisa menjadi jalan hidup yang menjanjikan untuk kesejahteraan diri. Profesi mediator itu sebenarnya juga sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini bermakna sesungguhnya kaum mukmin, orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan damaikanlah dua saudaramu apabila mereka bertikai. Bertawakal kepada Allah dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Nah, fa'aslihu baina akhwaikum itu menunjukkan satu profesi untuk menjadi juru damai. Nah, siapa sebenarnya mediator atau juru damai itu? Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, juru damai ini berbeda dengan hakim atau advokat. Kalau hakim atau advokat ini adalah jalur litigasi atau jalur menang kalah. Kalau kita ngajukan masalah ke pengadilan, hakim akan memutuskan pihak A menang melawan pihak B atau sebaliknya. Begitu pula advokat, tidak akan mungkin seorang lawyer membela kepada dua pihak. Dia akan membela kepada satu pihak. Nah, mediator berbeda. Mediator sifatnya bukan win-lose solution, tetapi win-win solution. Yang diharapkan adalah bisa memberikan kepada kedua pihak itu kemenangan. Jadi sama-sama senang, sama-sama bahagia. Dan ini adalah sebuah profesi yang tentunya sangat mulia.
Hadirin yang berbahagia, ini saya baru-baru ini ada kasus di masyarakat yang sedang ramai berkaitan dengan warisan. Kalau warisan dibawa ke pengadilan, pasti juga nanti akan ada pihak yang dimenangkan, ada juga pihak yang dikalahkan. Kalau kita menggunakan strategi mediasi, kita akan cari jalur bagaimana menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang dirugikan. Nah, kasus ini berkaitan dengan, sebagai gambarannya, seseorang suami istri ini tidak punya anak. Kemudian dia mengangkat seorang anak. Bahasanya sebagai anak angkat. Dia punya saudara sebenarnya, tetapi saudaranya sudah meninggal sebelum dirinya wafat. Saudaranya itu sudah punya anak, tetapi karena meninggal lebih dulu, maka secara hukum dia tidak mendapatkan warisan. Nah, masalahnya anak angkat, apakah ada bagiannya dalam hukum waris? Bapak Ibu yang saya hormati, secara hukum anak angkat di dalam fiqhul waris itu tidak mendapatkan bagian. Karena anak angkat bukanlah anak kandung. Sedangkan untuk mendapatkan warisan diantaranya harus ada jalur darah diantaranya sebagai penerima warisan. Maka anak angkat ini secara status dia tidak mendapatkan warisan. Nah, dalam kasus ini karena tadi saudaranya sudah meninggal lebih dulu, maka seluruh harta turun kepada anak angkat. Nah, masalahnya sekarang anak dan cucu dari saudaranya itu protes, kenapa harta yang dimiliki dari pasangan yang tidak punya anak itu jatuh kepada anak angkat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hukum Islam, Indonesia khususnya, kita punya namanya kompilasi hukum Islam. Dalam KHI, kompilasi hukum Islam itu, ternyata para ulama Indonesia sudah berijtihad untuk memberikan bagian kepada anak angkat. Ini luar biasa. Berapa bagiannya? Dalam kompilasi hukum Islam pasal 209 dikatakan bahwa anak angkat itu berhak mendapatkan warisan lewat jalur namanya wasiat wajibah. Ini bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, mungkin istilah ini aneh ya, ada wasiat wajib lagi. Wasiat wajibat ini adalah sebuah wasiat yang akan diberikan oleh hakim apabila nanti misalnya bersengketa itu kepada anak angkat secara langsung walaupun orang tua angkat tidak pernah memberikan wasiat. Nah, dalam kasus ini berarti anak angkat tadi sebenarnya punya hak. Nah, berapa maksimalnya? Dalam KHI ini disebutkan anak angkat itu batas warisnya maksimal 1/3. Berarti harta orang tua angkat tadi sebenarnya menjadi hak dari anak angkat itu adalah 1/3. Nah, karena saudara tadi meninggal sebelum dirinya wafat, maka secara hukum dia tidak mendapatkan waris, termasuk anak-anaknya, termasuk cucu-cucunya. Cuma karena mereka merasa ada ikatan darah, dia ngotot untuk mendapatkan warisan. Nah, ini kalau kemudian dibawa ke pengadilan pasti ramai. Pasti ada yang menang dan pasti yang kalah. Nah, sebagai mediator, kita harus cari jalan, cari cara bagaimana kedua pihak tersebut bisa akur, damai, dapat bagian masing-masing sesuai dengan kesepakatan dan keikhlasan. Nah, akhirnya dari keluarga ini kemudian musyawarah, memang sebenarnya dari keluarga darah tadi tidak mendapatkan warisan. Termasuk anak angkat tadi hanya 1/3. Pertanyaannya, untuk siapa yang 2/3? Apakah untuk anak angkat secara penuh atau untuk diberikan kepada Baitul Mal? Nah, ini kemudian bisa dicarikan solusi, di antaranya ada opsi-opsi yang kita berikan kepada kedua belah pihak. Yang pertama tentunya anak angkat, ya dia sudah berjasa menjaga orang tuanya sampai wafat. Maka wajar kalau mendapatkan seakan-akan warisan sepenuhnya. Tapi dalam hukum dia, hukum Islam Indonesia khususnya hanya dapat bagian 1/3. Nah, yang 2/3 ini bisa kemudian dibagi berdua antara dirinya dan juga kepada anak-anak dari saudara orang tua angkatnya. Nah, kalau kemudian disepakati, maka telah selesai dan harganya murah dengan mediasi ini dan semuanya senang.
Tapi kalau ini tetap bermasalah, maka hakim akan memutuskan dan pasti ada pihak yang dirugikan karena dia menggunakan jalur litigasi bukan non litigasi. Nah, inilah kemudian salah satu profesi mediator yang saat ini menjadi profesi andalan dari alumni Fakultas Syariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang bisa mendengarkan dan memahami apa uraian saya pada siang hari ini bisa juga menjadi mediator-mediator meskipun tidak berlatar belakang Fakultas Syariah. Sesungguhnya sekarang ini ada namanya pelatihan mediator profesional yang bisa praktek di pengadilan-pengadilan, dan itu perlu ada pelatihan secara khusus, dan itu ada Fakultas Syariah juga sering mengadakan pelatihan mediator. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan orang ini bermanfaat. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.